Detik menulis, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengaku pernah bilang ke Pak Jokowi untuk membubarkan saja KPK. Menurutnya lembaga anti rasuah itu tidak efektif. Praktek korupsi masih terus terjadi meski ada KPK. Apa komentar Anda mengenai pernyataan Bu Mega yang menilai sebaiknya KPK dibubarkan karena tidak efektif itu? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Yang namanya praktek korupsi mungkin sampai dunia kiamat tidak akan pernah tuntas diselesaikan. Pasti akan selalu ada. Nah, kita harus bersyukur. Saat ini kedengarannya, kelihatannya korupsi banyak. Padahal dari dulu mungkin lebih banyak lagi. Tapi sekarang ini karena ditangkap, diungkap, kelihatannya banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Nah, saya mohon dengan sangat supaya ibu atau emak-emak yang mengusulkan itu berpikir ulang. Karena setiap ucapannya itu kan banyak orang yang seperti kerbau dicocok hidung mengikuti arahannya. Negeri ini tetap perlu KPK sampai kapanpun, karena pasti akan ada terus orang yang korupsi. Contohnya itu kasus BTS itu yang melibatkan keluarga tertentu, bukan cuma partai tertentu, rame-rame. Itu dulu disikat. Jangan gara-gara kasus itu KPK minta dibubarin. Ini nggak benar semuanya. Terima kasih. Kalau saya kurang setuju ya. Kalau masalah itu sih harusnya dibenahi itu ya personel-personel yang di dalamnya KPK ya. Karena bagaimanapun saya melihat dulu KPK sangat-sangat sangat-sangat ditakutin ya sama koruptor ya. Kalau sekarang sih mungkin agak berkurang ya itu yang ditakutin ya. Jadi mungkin ya ada baiknya sih dibenahi ini orang dalamnya itu personal apalagi mungkin yang apa istilahnya orang-orang yang membawa pengaruh di KPK itu ya harus betul-betul mungkin kalau perlu diganti gitu semuanya. Jadi istilahnya dicari yang betul-betul integritasnya bisa mungkin dipertajam lagi. Mungkin bisa menjadi mungkin bagi koruptor itu mungkin bisa jadi takut lagi gitu loh. Itu aja menurut saya. Makasih. Saya rasa ide ibu itu nggak cemerlang sih. Ibu itu hanya selalu mengutamakan ide beliau sendiri. Ya, jadi saya sudah bicara ini. Ya, jadi ide itu kalau bisa jangan dilolosin lah gitu loh. Karena KPK ini juga perlu. KPK itu ibarat sebuah pohon, yang pohonnya ada benalu, ya benalunya dibuang lah gitu, tinggal KPK-nya doang gitu loh. Jadi istilahnya biar KPK cemerlang ya dibenah, bukan dilenyapkan. Begitulah Mak. Ya, terima kasih. Iya, memang sih membingungkan ini Pak. Perangkat hukum sebagai benteng terakhir ya KPK, tapi nggak efektif tuh. Korupsi gede-gedean dibiarkan. Itu misalnya beberapa kasus BTS itu Pak ya, yang mendapatkan malah jaksa. Jadi kita bingung betul sekian lama, sudah 20-an tahun katanya. Kalau nggak efektif, bagusnya seperti Bu Megawati bilang bubarkan saja tuh. Karena berapa untuk menggaji mereka itu Pak ya. Jadi korupsi tetap berjalan, sedangkan uang yang keluar untuk menggaji mereka juga berjalan. KPK kurang efektif, kurang bermanfaat. Kenapa tidak sebaiknya lebih dikuatkan dan lebih disupport, dibubarkan? Apakah tidak terbalik cara berpikirnya? Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya sih nggak menyalahkan Bu Mega. Kalau Bu Mega itu mengatakan KPK bubarkan saja, jangan lagi Bu Mega. Saya pun mengatakan sakit hati saya, uang pajak saya dipakai untuk membayar gaji KPK. Kenapa? Karena satu, yang di tetangga saja yang dekat dengan KPK sudah jelas ada buktinya tidak diutak-atik tuh. Dua, ada orang yang melapor dan sudah ada rekamannya bahwa penyidiknya dia menerima $2 juta untuk kriminalisasi kejaksaan, jaksa agung, tapi juga tidak diproses. Padahal bukti itu sudah diberikan ke Ali Fikri, dan Ali Fikri juga waktu itu ditawan juga sudah. Sebenarnya
kita ini bobrok sudah memang bukan KPK saja, tapi bangsa kita entahlah terjangkitnya bukan moral kreatif ya, tapi moralnya adalah moral korupsi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bukan KPK kepemimpinan kali ini saja. Sebenarnya pada saat zaman sebelumnya, zamannya BWAS dan satunya itu juga sama. Sampai sekarang tidak diutak-atik dipertimbangkan oleh KPK. Kenapa? Karena KPK juga punya borok yang banyak. Padahal negara kita ini negara kaya. Apabila korupsi berkecamuk terus-menerus, tidak membuat negara kita bisa maju. Kenapa? Karena kondusivitas dari investasi, orang pada takut karena nyuap-nyuap. Warga negaranya sendiri aja ketakutan, apalagi yang orang luar negeri. Maka pertanyaan saya, apakah kita tidak malu mau diterus-terusin? Kalau menurut saya ngutang-ngatik KPK kelamaan lah, mendingan yang udah ada di depan mata aja tuh undang-undang perampasan aset disahkan. Ya, kalau memang itu sudah disahkan, udah koruptor di nampak asetnya semuanya dimiskinkan, kan nggak mungkin dia bakalan bisa masuk lagi tuh ke politik, karena udah nggak punya apa-apa, kan udah jadi gembel. Gitu aja ya. Itu undang-undangnya harus dirubah. Yang korupsi semua pejabat kayak orang yang ada maksud itu tertentu tuh harus dimiskinkan, disita dimiskinkan. Nggak bisa hanya di penjara doang. Kalau di luar negeri mati tembak mati, gimana kalau nggak ada KPK aja banyak yang korupsi, apalagi KPK nggak ada, lebih leluasa lagi, nggak bisa diperiksa, nggak bisa dilihat, bagaimana itunya. Ini harus tegak hukumannya, jadi semua pada tahu, nggak boleh begitu. Saya pikir sih jangan dibubarkan KPK-nya, tapi orang personilnya harus diganti gitu loh. Semuanya diganti, jadi nggak perlu masa bakar lumbung padi, mencari tikus lumbung padinya dibakar. Jangan, tikusnya dia ditangkap. Itu aja. Jadi ganti personilnya, ganti semuanya itu. Ini Firly Bahuri ini kurang kuat ya sebagai jenderal, jadi nggak seperti kayak yang dulu gitu. Zaman dulu kan kuat itu. Ini sekarang nggak ada nih Firly Bahuri, terlalu banyak toleransi. Yuk, makasih. Kalau bisa Pak Jokowi tekenlah undang-undang pembuktian aset balik tuh Bu ya, itu paling penting menurut saya ya. Terus udah gitu selanjutnya tolong diteken juga undang-undang itu Bu, uang kata ya. Jadi maksudnya gini, segala macam transaksi untuk pembangunan APBN atau APBD itu kalau bisa pakai e-banking lah Bu, atau kalau enggak pakai Shopee kayak Gojek, GoPay kayak kan macam-macam bisa tuh Bu. Itu kan jadi kalau ada sesuatu yang nggak benar gitu lebih gampang dilacak Bu ya kalau pakai e-banking. Kalau yang duit kecil banget yang memang nggak bisa pakai e-banking ya nggak apa-apa, tapi kalau yang duit gede itu sebaiknya pakai e-banking Bu, jadi nggak ada korupsi. Terus yang ketiga juga, kalau memang terbukti korupsi ya ditangkap ya, diambil kekayaannya. Kalau KPK diubahin atau enggak sih saya rasa sih nggak penting Bu ya, cuman yang penting kalau memang pemimpinnya atau anggotanya nggak beres, dipecat lah, diganti sama orang-orang yang profesional. Dan juga selanjutnya kalau saya boleh tambahin lagi Bu ya, ke Pak Jokowi, segala macam sistem APBN atau APBD itu kalau bisa pakai sistem e-budgeting Bu ya. Jadi semua rakyat Indonesia bisa melihat gitu ya. Karena pengawasan yang paling penting menurut saya bukan pengawasan oleh KPK ya, oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau KPK kan nggak mungkin 24 jam sehari, 7 hari seminggu kan nggak mungkin ya matanya ngeliatin APBN atau APBD. Tapi kalau seluruh RI yang ngawasin itu, saya rasa sih ya, korupsi mungkin bisa untuk hilang sih enggak Bu ya, dimanapun nggak ada sampai hilang 100%. Tapi paling nggak bisa jauh lebih kurang lah Bu. Pokoknya semuanya harus pakai sistem online gitu Bu ya, e-banking, e-budgeting, semuanya ada Bu, sampai ke tingkat kelurahan juga gitu, supaya jadi lebih gampang ngawasinya. Yang suruh bubar itu juga siapa ya? Saya sangat tidak setuju, malahan KPK itu harus diperkuat, karena selama ini juga sudah ada yang bagus ya, malah yang lain-lain lebih buruk itu lebih tidak baik. Tidak setuju kalau KPK itu dibubar, malah harus diperkuat.
Iya, kalau saya sih nganggapnya mungkin KPK-nya diperkuat saja ya. Biar mungkin penyidiknya lebih dikuatin lagi, jangan dibubarin, udah bagus sebenarnya. Kayak gitu. Judulnya Kau Yang Mulai, Kau Yang Mengakhiri. Kita kan tahu itu KPK didirikan waktu zaman Bu Mega jadi presiden. Anggaplah Bu Mega yang mendirikan KPK. Nah sekarang karena kinerjanya yang begini kurang memuaskan, mungkin Bu Mega juga agak kesel juga, dia minta dibubarin. Tapi memang selama ini kinerja KPK kan kebanyakan OTT. Dan itu kasus-kasus yang masih kecil-kecil. Sekarang yang udah terang benderang kayak Formula E aja nggak berani ngungkap. Katanya takut pendukungnya Anies pada demo, kan lucu. Nah itu yang perlu dibenahin mungkin ya orang-orangnya atau sistemnya atau bagaimana. Kalau mau bubarin aja, kan juga bisa diandalkan kok. Kejaksaan kalau udah mengungkap yang triliun. Kalau KPK kan ratusan juta, miliar, 1 miliar, 2 miliar. Iya, di awal saya juga udah agak kurang kayak dengan mereka ya, tapi Bu Mega tuh mungkin maksudnya tuh membubarkan yang periode yang ini ya, pejabat-pejabatnya, tapi lembaganya janganlah. Udah bagus-bagus kan. Seingat saya KPK itu dicontoh oleh negara-negara lain gitu. Saya kira saya setuju dibubarkan pejabat-pejabat saat ini aja, nggak bagus lah kinerjanya juga gitu. Sebenarnya si KPK setelah ada seleksi wawasan kebangsaan tuh, karena seleksi wawasan kebangsaan ya tahulah apa yang dites, apa yang dilakukan untuk disortir, mana yang memihak, mana yang tidak memihak. Nah seperti itu. Baiknya sih bukan KPK-nya tapi isinya pejabatnya yang dibubarkan. Gini loh, Ibu Mega itu ada benarnya. Karena awalnya dia berharap KPK itu bagus. Ternyata dalam perjalanan kita melihat di hakimnya sendiri tidak konsisten, tidak sejajar, tidak garis lurus searah dengan KPK. Bayangin aja nanti ada peninjauan kembali, ya ada PKPK, nanti ada penurunan hukuman, ya kan kita lihat. Nah, jadi kalau semua pihak tidak berani konsisten, ya apa gunanya KPK? Kita kira-kira aja ya, gajinya 30 juta, kerja seumur hidup, 100 miliar nggak dapat, Pak. Tapi kalau kita korupsi 100 miliar, kita cuma kurungan 5 tahun, sisa hidup 25 tahun nggak usah kerja, kan enak. Apalagi malam bisa keluar, Pak, bisa pulang rumah. Jadi apa gunanya KPK kalau kayak gitu hukumnya? Jadi harus dibenahin dulu hakim, ya bagian penjara, ya kemudian adalah kalau bisa hukuman mati gitu loh. Itu baru bagus KPK-nya. Kalau kayak begini KPK ada 10 biji pun ya percuma, nggak bisa. Kalau hakimnya nggak tegas, ya nggak A, nanti hakim A bilang A, hakim B bilang B. Jadi bagaimana bisa bagus, bagaimana bisa orang kapok ya korupsi ya. Bener, ini zamannya Bu Mega ada KPK, pas Ibu Mega juga bikin statement yang seperti ini. Saya sebenarnya sih setuju dengan statementnya Bu Mega. KPK itu harusnya udah dihapus, tetapi bukan sekarang. Karena dengan adanya KPK kan kita sebenarnya mau mengatakan bahwa ini Indonesia korupsi masih banyak, sehingga perlulah lembaga KPK. Seharusnya kan nggak perlu lembaga KPK, kan artinya korupsi udah sedikit kali mungkin, jadi nggak perlu kan gitu kan logikanya kan. Jadi saya sependapat dengan Ibu Mega, tapi bukan sekarang menurut saya. Sekarang harusnya Ibu Mega bicara, yaitu meminta anggota DPR dari partai PDIP di legislatif itu segera membereskan rancangan undang-undang yang mengenai pemiskinan lah, pengaturan uang kartal lah, segala macam. Itu dia instruksi ke anak buah dia yang notabene adalah yang disebut petugas-petugas dia. Supaya apa? Supaya hukum ini punya payung yang sangat-sangat kuat dan korupsi masuk kategori extraordinary crime. Dan hukumannya itu bisa berlapis-lapis, dan yang paling ditakuti oleh orang korupsi itu adalah dimiskinkan. Mungkin secara horizontal, anak istri juga terkait dimiskinkan. Yang namanya di situ supaya mereka jerah. Dan kalau
undang-undang ini ada, yudikatif, nggak berani main-main lagi. Kalau enggak sekarang kan hukuman bisa dibuat yang sedemikian. Korupsi juga eksekutif sama legislatif kok. Gimana sih negara ini mau dibawa kemana? Oke, menurut saya pikir saya bangga dengan statement dari Bu Mega ya, karena beliau memang presiden yang kita kenal pada masa kepemerintahannya mendirikan KPK, dan wujud dari kekecewaan yang beliau rasakan diekspresikan dengan menyampaikan ya sebaiknya KPK yang sekarang bubar. Tetapi saya pikir KPK tetap dibutuhkan. Mungkin para pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang saat ini yang mulai harus bekerja lebih keras lagi lah gitu. Tamparan pesan itu sudah datang bahkan dari mantan presiden. Di sisi lain sebagai masyarakat saya juga berharap bahwa inspektorat yang ada di kementerian dan lembaga sebagai sebuah direktorat kepatuhan kan sebenarnya inspektorat ini itu juga harus berfungsi, karena kan dia yang paling tahu di kementerian atau lembaganya atau institusinya ada terjadi korupsi atau tata kelola keuangan atau tata kelola administrasi atau tata kelola regulasi yang menyimpang gitu. Tetapi kenapa itu tidak bisa didapatkan oleh inspektorat? Atau kalaupun dapat, apakah sudah dilaporkan ke polisi atau ke KPK apa tidak? Jangan inspektoratnya terlibat. Ya kalau nggak terlibat ya berarti inspektoratnya tidak paham apa peraturan itu sendiri. Jadi kepada semua yang saat ini menjabat kepada inspektorat juga hal yang sama. Kalau merasa tidak mampu ya mengundurkan diri, kalau mampu ya dilaporkan ke polisi atau dilaporkan ke KPK pelanggaran yang ada di setiap kementerian dan lembaga. Terima kasih. Jadi kalau Bu Mega ngomong korupsi masih merajalela, masih banyak, terus KPK-nya mau dibubarin, padahal mereka adalah badan yang dipercaya untuk menanggulangi korupsi, berarti yang salah apa? Peraturannya, undang-undangnya nggak pernah beres. Ibu Mega kan ketua umum partai yang cukup besar. Bu, golin itu undang-undang perampasan aset, undang-undang miskinin koruptor, undang-undang kalau perlu hukum mati. Nah, salah satu pemenang pemilu kan PDIP. Orang itu masih ingat nggak Bambang Pacul yang ngomong kalau mau telepon aja ketumnya kalau mau undang-undangnya jadi. Nah, Bu Mega golin undang-undang ini, jadi koruptor itu mikir mau korupsi, itu aja. KPK jangan dibubarkan, suruh mundur aja dari Bu Mega yang jadi ketua KPK. Terima kasih. Ya, jadi menurut saya statement-statement atau masukan-masukan dari siapapun ya itu sah-sah saja dan boleh aja. Cuman apakah beliau juga ada solusi yang lebih baik? Ada KPK saja korupsi masih merajalela, dan menurut saya itu sudah menjadi satu hal yang genting dan penting, emergensi dan sangat penting sekali untuk menyelesaikan korupsi itu, pemberatan korupsi itu, pencegahan dan pemberatan korupsi yang komprehensif, yang lebih serius, lebih tegas, perampasan aset dan lain sebagainya yang sudah kita ulang-ulang juga memberikan opini lewat Fast MM ini. Jadi tidak dibubar, yang sudah ada saja masih merajalela. Ada undang-undang revisi undang-undang KPK, itu memang KPK sudah jadi ompong gitu ya. OTT harus izin, penyadapan harus izin. Nah, ini udah lumpuh benar KPK. Jadi sekarang ini posisinya dia hanya makan banyak anggaran tapi nggak dapat hasil gitu, nggak bisa nangkep penjahat, nggak bisa nangkep maling-maling duit negara gitu ya. Jadi mungkin memang udah dibubarkan saja gitu biar hemat anggaran gitu. Nah, menurut saya ini masalahnya di mana? Masalahnya itu ada tiga ya menurut saya ya. Masalahnya itu satu, wewenang KPK itu kurang besar. Nah, saat ini wewenang KPK itu di mana? Di bawah presiden. Nah, mungkin wewenang KPK itu harus ditingkatkan, mungkin di bawah MPR.
wewenangnya. Jadi saat ini kalau setingkat di bawah presiden ya setara dengan menteri ya nggak bakal dapat yang kakap-kakap di atasnya. Paling yang dapat itu hanya ya pesuruh-pesuruh yang tangan kanannya yang ibaratnya bisa dijadikan tameng. Orang yang bisa dijadikan tameng itu banyak sekarang, bisa dibayar. Yang penting keluarga dan anak istrinya sejahtera. Tapi dia di kakapnya di atas itu bersenang-senang. Itu satu. Yang kedua itu menurut saya itu yang kurang itu job desk-nya ya. Job desk KPK itu menurut saya itu yang paling utama itu adalah untuk mengatur semua sistem keuangan itu, transaksi itu melalui digital. Jadi tidak ada lagi sistem cash atau sistem transaksi langsung. Mungkin harus dilakukan transaksinya melalui digital. Dalam hal ini pengajuan anggaran dan semuanya itu pembayarannya melalui sistem digital gitu aja. Terima kasih. Ini namanya KPK kan cuma sekadar wadah. Wadah itu kan tergantung orang-orangnya kan. Orang-orangnya yang dipilih kepalanya sekarang kan memang Jokowi itu melimpahkan wewenang kepada orang lain, bukan Jokowi yang milih sendiri. Itu ya kesalahan presiden kita. Mestinya kalau memberantas beneran, usah nyuruh orang lain. Kita pilih orang yang berintegritas, kita sodorkan kepada anggota DPR. Karena kalau orang lainnya milih bisa saja orang banyak yang nyelundup ke dalam, banyak kepentingan. Makasih. Dari seorang pemimpin negara kita terhadap sebuah institusi anti korupsi yang dibentuk gitu. Karena kinerjanya itu tidak memuaskan, maka kalau yang mengkritik itu adalah mahasiswa di jalanan, minta KPK dibubarkan karena tidak pernah nangkapin koruptor kakap lagi. Kemudian kalau yang bersuara itu hanya NGO kan ada LSM, itu kan biasa-biasa saja. Jadi apa yang disampaikan Bu Mega harusnya menjadi tamparan buat terutama jajaran saat ini ya, Pak Firly Bahuri dan tim untuk meningkatkan kinerjanya. Karena kalau kita lihat memang apa yang terjadi di Hong Kong tahun 70-an di mana terjadi korupsi, pada saat itu faktanya mengatakan bahwa penyeludupan, kemudian kemiskinan, marijuana, narkotika yang ada di Hong Kong saat itu terjadi karena ada gangster, dan gangster ini punya backing itu ada di jajaran politisi dan juga di jajaran kepolisian dan juga di jajaran aparatur gitu. Itu bisa dibaca lah literasi tentang bagaimana fighting corruption di Hong Kong tahun 70 sampai 80, dan itu sukses dengan korban yang tidak sedikit tentunya ya, korban jiwa juga. Nah, untuk KPK ini kan tidak semasif dan seagresif bagaimana fighting corruption di Hong Kong pada waktu tahun 70 sampai 80 gitu. Nah, jadi ini harus memang menjadi tamparan. Saya pikir jawaban terbaik buat KPK ada dua. Yang pertama adalah coba tangkapi tiap hari, mungkin ada 10 atau 30 oknum bupati atau oknum kepala daerah yang memang sudah terbukti, ditangkapi aja tiap hari 10-20, masukkan ke berita itu. Itu cara menjawabnya, cara menjawab Bu Mega, saya sarankan. Yang kedua, Pak Firly Bahuri besok pagi bisa mengundurkan diri karena mantan presiden aja mengatakan kinerja dia tidak bagus gitu. Terima kasih. Saya sih sangat setuju ya usulnya Ibu Mega KPK dibubarkan. Sangat lebih setuju lagi DPR yang dibubarkan. Rakyat memperkaya diri, pejabat memperkaya diri, nggak ada yang mikirin rakyat. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya bukan institusi KPK yang harus dibubarkan ya Bu ya, tapi bikin perundangan untuk perampasan aset, membuat aturan mainnya. Jadi undang-undangnya dan hukumnya jelas. Jadi perampasan aset dan kalau bisa hukuman mati untuk orang yang koruptor. Satu, kedua, ketua KPK-nya harus mengundurkan diri karena tidak mampu untuk bekerja dengan baik. Terima kasih. Idenya sih out of the box juga sih Bu Megawati, bagus. Mungkin maksudnya Bu Megawati untuk yang periode kali ini tuh udah harus dibubarkan, bukan KPK-nya sih, isinya aja. Karena beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu,
itu 10 tahun yang lalu KPK itu jadi panutan dan dicontoh oleh negara-negara lain gitu, membentuk KPK seperti ini. Tapi kalau sekarang memang wajib dibubarkan sih, sudah tidak bagus lah kinerjanya, jajaran-jajarannya juga tidak bagus. Bu Mega idenya mungkin seperti itu maksudnya ya, bukan KPK-nya. KPK-nya kita masih butuh lah, negara kita ada KPK aja banyak korupsi, apalagi nggak ada, makin brutal pejabat kita. Oke, itu aja, makasih. Kalau merugikan sama sekali itu bisa dihukum mati kan seperti di RRC begitu. Jadi semua pada tahu, pada takut. Nggak boleh dong, kan kamu sebelum menjabat kan udah didoain pakai atas agama sesuai dengan masing-masing. Kok masih berani sih begitu? Emang hatinya ada di semua tuh anggota-anggota ke DPR ke semua ada nggak hatinya ada Tuhan? Tiap hari pergi ke gereja ke wihara ke masjid tapi masih korupsi merugikan rakyat dan negara. Memajukan dong negara ini kaya raya ini dari Sabang sampai Merauke. Jangan ributin soal korupsi terus tapi hukumannya nggak jelas. Kalau KPK jangan dibubarin, nanti bisa 2 orang kalau yang korupsi bisa puluhan atau ratusan lagi kalau KPK dibubarin. Hukumnya udah luntur, gitu aja sih. Saya rasa itu lembaga KPK itu tetap harus ada. Ada KPK aja korupsi masih merajalela di mana-mana, apalagi nggak ada, negara ini mau jadi apa. Nah terus yang penting manusia yang terkontaminasi itu harus dikeluarkan, ganti yang masih bersih gitu ya. Pernyataan Bu Mega itu juga bukan sepenuhnya salah ya. KPK ini kan isinya juga dari polisi-polisi ya. Jadi seperti yang kita lihat yang ada dari Novel Baswedan dan Abraham Samad dan gitu itu jadi ada polemik masing-masing. Kalau memang mau dibubarkan, dijadikan satu lagi dengan polisi, tapi yang intinya adalah profesionalitasnya itu yang diutamakan. Jadi jangan sampai ada tumpang tindih kepentingan. Saat ini kan juga udah jadi mitos ya di ruang publik ya, kalau udah ketangkap KPK tuh minimal pasti masuk penjara, nggak mungkin enggak, cuma begini. Nah, tinggal begininya itu ada uangnya. Selalu seperti itu akhirnya yang mitos-mitos. Semoga aja salah, kita nggak nuduh, tapi semoga aja salah yang didengar di masyarakat seperti ini. Nah, kalau kita pindah dibubarkan dan kembali ke kepolisiannya harus yang kuat, yang benar. Intinya satu aja, kalau orang-orang yang masih nggak benar ya mau buka KPK, super KPK pun tidak ada fungsinya. Yang penting orang-orangnya dulu dibenerin. Makasih. Kembali lagi kita nggak tahu ya Megawati ini siapa. Kalau nggak salah dia bekas presiden, kalau nggak salah sekarang dia udah jadi rakyat ya. Nggak perlu lah presiden itu diatur. Mereka punya wewenang sendiri. Ini kita kan negara republik, bukan kerajaan. Jadi kembali lagi yang tidak efektifnya gimana? Kita melihat sebagai rakyat jelata ini efektif lah. Karena yang dibilang tidak efektif itu mungkin yang ada berkepentingan. Kasihan negara ini loh. Lagi-lagi saya tekankan, founding father kita ini melihatnya carut-marutnya sekarang ini dengan rakyatnya tergopoh-gopoh, membayar pajak, tetap harus menggaji mereka walaupun mereka tidak makan, dan mereka masih bermain-main juga tanpa mempertimbangkan kemajuan negara Republik Indonesia. Kembali lagi saya bilang, kita melihat sekarang jalan di tempat dan Cina ini sudah berlari kencang. Jadi kembali lagi, yang nggak efektifnya di mana? Udah mahal rakyat membayar KPK itu. Sekarang mau dihilangkan begitu saja. Coba introspeksi lagi lah, berempatilah pada rakyat ini. Presiden punya wewenang, ketegasan Presiden 2024 ini harus, karena presiden ini dipilih oleh rakyat, tidak segelintir orang pun yang akan bisa mengatur Presiden Republik Indonesia ini. Kembali lagi saya tekankan, ini negara Republik Indonesia, bukan negara kerajaan. Kalau kerajaan bisa lah mereka ngatur-ngatur, ya. Kalau Republik rakyat, kedaulatan di tangan rakyat semuanya, rakyat yang mengatur, bukan rakyat diatur-atur oleh segelintir manusia. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Koruptornya siapa yang tangkap, gitu loh, ke satu. Kedua, KPK kan seolah-olah kayak kucing nangkep tikus. Kucingnya terus diusir, tikusnya senang dong. Bingung saya juga.
Itu kan maksudnya saya tuh baik gitu. Kenapa yang baik dibuang gitu aja. Iya, kalau menurut saya pribadi, menurut saya bukan KPK-nya yang harus bubar. Apa yang dikatakan Ibu Megawati nggak sepenuhnya salah ya. Apalagi yang mendirikan KPK itu sebenarnya Ibu Megawati ya, zamannya Ibu Megawati ya. Sebab saya lihat ini KPK belakangan ini seperti apa ya, ngurusin kasus-kasus yang kadang-kadang remeh-temeh ya. Kasus suap, kadang-kadang kasus suap yang istilahnya pakai duit pribadi pun masih juga diinin. Padahal yang paling penting itu yang diurus adalah kerugian negara, kasus-kasus kerugian negara. Harus contoh tuh Kejaksaan Agung tuh lebih bagus sekarang daripada KPK. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.